Tuhan bukan melihat siapa tapi melihat hati gitu kan. Nah, jadi di sini Paulus katakan jangan berpikir diri kita lebih penting dari orang lain, tapi bukan berarti kita merendahkan diri kita. Ya, bukan begitu. Maksudnya adalah engkau tetap melakukan bagianmu dengan baik. Bagi yang bernubuat, biarlah engkau bernubuat dengan imanmu. Bagi yang mengajar, engkau belajar lebih banyak lagi. Nimba ilmu lagi untuk bisa diajarkan kepada murid-murid. Ya, shalom semua, apa kabar? Baik bukan? Ya, biarpun udara di luar tidak membuat kita lebih bergairah karena enak tidur kalau udara begini ya saudara ya. Ya, tapi saya melihat gairah saudara untuk datang beribadah ya. Itu membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Itulah minimal muka-muka yang mencintai Tuhan. Amin. Yuk, hari ini kita akan belajar. Mungkin saudara sudah sering mendengar dan sudah terus dikumandangkan tentang unity, yaitu kesatuan. Ya, gereja kita dari dulu sih memang sudah dari yang kita akan masuk menara doa dalam pujian penyembahan. Dalam unity ya siang dan malam. Tapi hari-hari ini kita lebih banyak lagi mendengar tentang unity ya. Saya beri judul khotbah saya hari ini, aku mau damai dengan kamu. Ya, kamu ya, akunya yang besar ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat sendiri ya. Kenapa aku yang dibesarkan ya. Unity ini sepertinya gampang diucapkan. Tapi dilaksanakan tuh nggak mudah, ya nggak mudah bukan berarti nggak bisa saudara, ya bisa asal mau, asal kita mau. Jadi akunya loh yang tergantung. Nah waktu saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan di ibadah hari ini, Tuhan mengingatkan saya akan satu ayat ya yang berkata. Kita buka yuk kita di Roma 12 ayo next ayat 18 katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Ya, Paulus berkata bergantung kepadaku ya aku hiduplah dalam apa? Perdamaian dengan semua orang. Ya di sini saya mencek ya bahasa Indonesia saya ya bukan sebaik saudara mungkin ya, tapi saya coba mencek sedapat-dapatnya tuh apa sih artinya di kamus besar bahasa Indonesia katakan kalau sedapat-dapatnya itu artinya seberapa dapat atau sedapat mungkin. Di sini katakan seberapa dapat ini bukan berarti sebisa saya, bukan. Tapi sedapat-dapat itu adalah kita akan berusaha, ya, akan mencoba sampai titik penghabisan. Jadi sedapat-dapatnya, kalau engkau bisa, kalau sedapat-dapatnya seberapa sedapat mungkin. Jadi nggak ada bilang ya sebisa saya lah gitu ya. Biasanya kita kalau disuruh untuk menjadi di sini damai untuk unity itu bukan tergantung kepada siapa, kepada lawan jenismu, kepada orang yang third party ya, maksudnya orang yang sedang saudara hadapi, tapi adalah tergantung kepada siapa? Saya. Di sini katakan sedapat-dapatnya. Jadi kita harus coba sampai titik penghabisan dan di ayat ini nggak dikatakan kalau sesamamu mau. Tidak, dikatakan adalah sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung di dalam terjemahan yang lain katakan within your power. Maksudnya di dalam kendalimu sedapat-dapatnya kalau itu di dalam kendalimu, di dalam kuasamu, hiduplah dalam perdamaian. Ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi
damai tidak damainya, unity atau tidaknya, ya saudara di dalam rumah tangga, di dalam tempat saudara bekerja, ataupun di gereja, ataupun dimanapun saudara berada, itu tergantung bukan kepada orang lain, tapi tergantung kepada saya. Yang ini yang kita seringkali gak mau terima kenyataan ini. Ya, kita selalu mengatakan, no, saya mau tapi dia gak mau, jadi gimana dong? Tapi firman Tuhan katakan, sedapat-dapatnya, tergantung engkau, ya. Dia enggak, di firman Tuhan Paulus berkata kepada jemaat di Roma, enggak berkata kalau yang lawanmu itu mau, baru kamu sedapat-dapatnya, tidak. Dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal ini bergantung padamu, ya, kamu harus hidup berdamai dengan semua orang. Baik yang ada di rumah, yang di kerja, di gereja, di masyarakat, dan sebagainya. Ya, ini yang kita hari ini kita mau belajar. Dan kalau saudara sudah tahu, ini ayat ini ada di Roma 12 ya. Di Roma 12 ayat 18. Tapi kalau di Roma 1 dan 2, kita ada melihat bahwa Paulus mendorong orang percaya di Roma, ya, untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang apa saudara? Yang hidup, apalagi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Dan di ayat keduanya katakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dan mengalami dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Ya, dari ayat 1 dan 2, Paulus itu menjabarkan di ayat-ayat di bawahnya bagaimana kita bisa hidup mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah dan berubah oleh pembaruan budi itu, yaitu dengan hidup berdamai dengan orang lain. Jadi artinya kalau kita bisa hidup berdamai dengan orang lain, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, kalau saudara, sebab untuk hidup berdamai dengan orang, kita perlu mati banyak hal. Ya, nah itulah ibadah yang sejati. Dan di sini katakan di ayat kedua adalah janganlah engkau di firman Allah yang hidup meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia, nilai-nilai dunia. Bahwa kalau kita orang jahat dengan kita akan kembali jahat. Orang melakukan sesuatu yang gak baik dengan kita akan lakukan. Ini Paulus katakan bukan, kamu harus berubah. Ya, pertama kamu harus mati dulu, kamu harus, maksudnya daging kamu, ego kamu, keakuanmu harus mati dulu dan berubah pikiranmu, berubah perbuatanmu, jangan ikuti nilai dunia, karena dunia katakan kalau engkau mengasihi aku mengasihi engkau. Ya, kalau engkau baik dengan aku akan lebih baik dengan engkau. Nilai dunia begitu, tetapi nilai dalam kerajaan Allah bukan. Dan kita hari ini akan belajar dan saya rangkumkan apa yang Paulus jabarkan di Roma 12 ini. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Inggris namanya The Voice. Ya, mungkin akan sedikit berbeda dengan kalau saudara baca di bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Tapi garis besarnya sama ya. Saya akan ada 3 hal
Ya, yang Paulus mendorong jemaat di Roma untuk hidup dalam unity. Ya, dia juga, saya percaya hari ini juga firman ini akan berbicara kepada saudara dan saya bagaimana kita bisa hidup dalam unity dengan sesama kita. Ya, ada tiga garis besar. Satu adalah unity dalam versi Paulus ya. Jangan berpikir diri kita lebih penting dari orang lain. Ya, satu. Ya, seringkali kita memikirkan ada di ayat 3 sampai 8. Kita memikirkan kita tuh lebih penting. Kalau nggak ada saya pasti nggak bisa. Nggak bisa jalan, nggak bisa berhasil, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, Paulus menjabarkannya dengan kasih karunia, ya. Dia katakan kasih karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita itu maksudnya adalah kita merasa lebih hebat dari kasih karunia yang diberikan orang lain. Dia memberi contoh sepertinya yang bisa bernubuat, ya, merasa dirinya lebih penting dari orang lain karena dia bisa mendengar dari Tuhan. Dia Roh Kudus sangat intim dekat dengan dia. Jadi apa yang dia ngomongkan itu dari Roh Kudus dan dia merasa dia orang penting gitu ya. Ataupun dia yang menerima karunia mengajar, dia merasa dia lebih besar, lebih penting. Kenapa? Karena dia mengajar dengan baik sehingga orang-orang yang bisa berhasil, orang bisa imannya bisa bertumbuh karena pengajaran dia. Nah, Paulus katakan itu di dalam ayat 3 dan 8, dia memberi contoh. Di sini dikatakan unity itu bukan berarti kita diberikan kasih karunia, kita nggak melakukan dengan baik, bukan. Kita tetap melakukan ya dengan baik. Kasih karunia itu kan diberikan gift ya, karunia, misalnya ada yang karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia yang untuk membawa pujian, memainkan musik, segala macam, itu adalah karunia. Tetapi di sini Paulus berkata, kita jangan berpikir diri kita lebih penting dari orang lain. Karunia kita itu yang paling penting. Kalau saya nggak bisa, nggak ada, misalnya saya menjadi WL, saya nggak ada, semuanya ibadah nggak akan jalan. Nggak juga ya, karena Tuhan bukan melihat siapa, tapi melihat hati gitu kan. Nah, jadi di sini Paulus katakan jangan berpikir diri kita lebih penting dari orang lain, tapi bukan berarti kita merendahkan diri kita. Ya, bukan begitu. Maksudnya adalah engkau tetap melakukan bagianmu dengan baik. Bagi yang bernubuat, biarlah engkau bernubuat dengan imanmu. Bagi yang mengajar, engkau belajar lebih banyak lagi. Nimba ilmu lagi untuk bisa diajarkan kepada murid-muridmu. Ya, itu tujuannya. Tetapi tidak berarti kita harus memandang diri kita lebih tinggi dari orang lain. Ya, biasanya terjadi percekcokan, terjadi ada keretakan dalam unity adalah ada orang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ya, itu adalah kunci keretakan dari unity ya. Dan Paulus berkata itu di ayat tadi 3 sampai 8. Kedua adalah unity versi Paulus adalah kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan dengan munafik ataupun pakai topeng. Itu ada di ayat 9 dan 13. Ya, dikatakan Paulus berkata dengan cara apa? Pengabdian satu dengan yang lain, mendahulukan orang lain dalam memberi hormat. Ya, ini enggak gampang, saya tahu enggak gampang. Tapi ini adalah cara kita mematikan, mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah kita yang sejati, ya, yang berkenan kepada Allah. Ini kita akunya saya harus mati dulu baru bisa kita mengabdi satu dengan yang lain. Akunya saya harus mati dulu sebelum saya bisa memberikan hormat kepada orang lain. Ya, ini yang Paulus katakan. Dia katakan jangan kendor melakukannya. Ya, kita bukan hanya lakukan pengabdian hanya di gereja, tapi juga di rumah.
dengan keluarga, dengan rekan-rekan sekerja, dengan masyarakat secara umum ya. Kita sering lihat percekcokan, keretakan dalam hubungan itu karena ada ada keegoisan, keakuan yang begitu menonjol dalam seseorang ya. Dan sehingga Paulus katakan, jangan hanya lakukan pada saat orang lihat, jangan lakukan hanya di gereja, jangan lakukan hanya kalau ada orang yang memuji engkau, tapi terus lakukan dengan giat. Dan juga dikatakan bagikan apa yang kita punyai dengan sesama. Itu suatu hal yang gak mudah saudara. Ya, apalagi kalau kita lagi kekurangan ya saudara, kita lagi lapar, ada makanan dan ada sebelah kita kayaknya dia belum makan. Nah, saya aja kurang, saya belum makan, saya lapar, masa dibagikan, itu suatu hal yang gak mudah. Ya, saya belajar dan terus sekarang masih in progress sebenarnya, bagaimana Tuhan membentuk saya, mengajar, inikan saya untuk meletakkan hak-hak saya. Ya, pertamanya rasanya nggak enak. Ya, pada saat saya mau dan disuruh dikasihkan ke orang, atau pada saat harusnya itu hak saya, ya, tetapi nggak diberi, bahkan saya harus ngalah. Ya, ngalah untuk kebaikan. Itu gak mudah kalau kita masih tetap keakuannya aku masih kuat. Kita perlu apa? Roh Kudus. Ya, kita perlu hati yang mencintai Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau engkau mencintai aku, apa? Engkau akan mentaati perintahku. Kalau kita gak mencintai Tuhan, cinta akan diri sendiri kita lebih besar daripada Tuhan, kita gak akan mampu melakukannya. Banyak hal dari permulaan saya kenal Tuhan, ayat ini sudah terus ini bekerja dalam diri saya. Karena saya orang yang selalu menuntut hak. Saya selalu menuntut keadilan. Ya, saya gak tahu apakah saudara juga begitu. Tapi yang saya tahu saya adalah orang yang menuntut hak saya. Saya menuntut keadilan dan Tuhan poles saya, Tuhan bentuk saya untuk hak saya selalu diletakkan. Dan saya tahu itu untuk kebaikan saya. Ya, itu untuk kebaikan saya dan juga untuk kebaikan orang-orang di sekitar saya. Sehingga mereka bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Karena mereka melihat, kok dia bisa ngalah ya? Kok dia bisa ya? Kok dia bisa ya? Sebenarnya gak bisa sih saudara. Ngomong jujur gak bisa ngalah. Sesuatu yang harusnya milik saya, hak saya ya. Dan saya harus letakkan, itu gak gampang. Kalau bukan ada cinta akan Tuhan di dalam diri setiap kita gak akan mampu melakukannya. Amin saudara. Ketiga adalah di ayat 14, 18 sampai 18, Paulus mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang yang sulit. Apakah di dalam hidup saudara ada orang-orang yang sulit? Apakah sendiri yang sulit? Ya, biasanya ya pasti ada. Ya, di dalam hidup kita, di keluarga, di teman, ini kita pasti akan banyak menghadapi orang-orang yang sulit. Ya, dan Paulus mengajarkan bagaimana menghadapi orang-orang yang sulit. Ya, di ayat 14 sampai 18. Yaitu dia berkata, berkatilah mereka yang mengutukimu. Ada yang bisa? Wow, sudah lulus berarti ya. Oke, ya. Dia berkata berkatilah mereka yang mengutukimu. Ya, itu bukan kita bisa lakukan bukan karena kekuatan kita sebenarnya. Ya, maunya kita, dagingnya kita, akunya kita itu sebenarnya pada saat kita dikutuki orang, kita juga maunya ngutukin dia. Seenaknya loh gitu kan. Tapi
Karena Roh Kudus, kita perlu mengandalkan Roh Kudus untuk kita bisa berhidup berdamai, untuk kita bisa unity dengan satu dengan yang lain. Ya, bersuka dengan mereka yang sedang mengalami berkat. Paulus mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi orang-orang yang sulit. Biasanya kita bisa, kalau bukan karena anugerah dari Roh Kudus, kita nggak akan bisa lakukan. Kalau kita tahu orang itu begitu, ya nggak cinta Tuhan seperti saya, gitu ya misalnya, nggak komitmen seperti saya, kok dia bisa dipromosi ya, kok dia bisa didapat hidupnya enak ya. Jujur, untuk bisa melewati bersuka dengan orang yang mengalami berkat itu perlu pergumulan, saudara. Ya, saya nggak tahu dengan saudara, kalau saya pergumulan karena saya pernah berpikir, Tuhan, saya sudah all out untuk Tuhan loh. Saya udah ini, saya udah itu. Kok dia enak ya Tuhan? Dia gak pernah ngalamin susah. Sedangkan saya kok susah melulu ya Tuhan? Kok banyak pergumulan ya Tuhan? Gak gampang untuk bisa kita melihat orang-orang yang bukan cinta Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi mereka mengalami berkat, mereka mengalami promosi, mereka mengalami segala sesuatu sepertinya mulus. Dan kita disuruh bersuka. Celebrate dengan mereka, merayakan dengan mereka. Wow, ada yang bisa? Ada yang sudah lewatin ini? Oh, enggak ada yang tangannya terangkat ya. Ya, Paulus juga berkata berduka dengan mereka yang mengalami kesusahan. Itu mungkin lebih gampang lah ya. Untuk berduka dengan mereka yang berduka itu ya rasa empati kita mungkin lebih gampang, tapi bersuka dengan mereka yang mengalami berkat, sedangkan kita lihat orang itu enggak lebih baik dari kita. Nah, itu yang Paulus ajarkan, ya. Seperti dan juga Paulus katakan jangan berlaga seperti orang besar atau lebih berhikmat kalau mau hidup dalam unity. Nah, di terjemahan firman Allah yang hidup di ayat 16, coba tayangkan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bekerjalah dengan orang biasa, janganlah menganggap diri saudara mengetahui segala-galanya. Ini kunci untuk bisa menghadapi orang-orang sulit dan tetap unity. Oke? Di ayat 17 juga katakan jangan membalas kejahatan. Ya, baru 18 lah. Ya, 18 yang tadi kita baca. Kalau sedapat-dapatnya, ya, itu tergantung kepada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, Paulus mendorong setiap kita, jemaat di Roma, jemaat di GBI Hong Kong, untuk bahkan jemaat mungkin yang sedang akan melihat video ini, mendorong saya dan saudara untuk kita boleh hidup dengan berdamai dengan semua orang. Bukan saja orang-orang yang sejalan dengan kita, bukan hanya orang-orang yang gampang dengan yang bisa kita bergaul dengan baik, tapi dengan orang-orang sulit sekalipun ya. Nah, kenapa hari ini saya memberi tema firman Tuhan hari ini, aku mau damai dengan kamu. Akunya besar banget. Ya coba tayangkan, akunya besar banget ya. Seringkali kita tuh aku itu yang susah kita ajak kompromi. Kita tahu firman Tuhan. Saya tahu saya harus hidup unity. Saya tahu saya harus berdamai dengan siapapun. Tetapi akunya itu yang susah diajak kerjasama. Ya, niat ada, tetapi akunya itu yang susah diseret gitu ya. Nah, kenapa kita bisa sulit berdamai dengan orang lain? Nah,
ada satu hal yang bisa, yang mungkin saudara akan membuka mata saudara untuk mengerti kenapa kita bisa susah berdamai, unity dengan orang lain adalah karena kita merasa berhak. Atau kita merasa orang lain selalu berhutang dengan kita. Kita merasa berhak, ya. Apakah saudara merasakan? Seringkali kita merasa kita berhak. Saya berhak, saya diperlakukan dengan adil. Saya berhak, saya dihormati. Baru aja anak saya cerita, nggak tahu 2 malam yang lalu dia cerita sama saya. Dia kerja, anak saya perempuan saya tuh interior design. Nah dia waktu presentasi dengan kliennya, dia melakukan nggak tahu apa dah ya, dan itu bukan perbuatan dia. Itu idenya dari bosnya dia, tapi saat presentasi itu bosnya dia itu nggak hadir, jadi dia mempresentasikan kalau nggak salah di WC, ada WC, terus dipasang curtain ya, hordeng gitu dari kain. Kliennya dengan tidak sungkan-sungkan berkata, kamu otak di mana? Otak kamu ada di mana? Wow. Saya ngedengarnya, wah. Ini ya menghadapi customer yang begitu dan anak saya itu bukan kesalahan dia lagi. Kalau dia lakukan dikatakan otak kamu ada di mana gitu ya? Ya ada di sini sih. Ya. Ya. Mungkin kita bisa terima ya. Kita bisa terima karena oh iya ya, kok kenapa saya nggak kepikir ya? Kan maksudnya shower kalau pakai hordeng kan basah segala. Ini dia udah ngomong sama waktu bosnya menganjurkan, ini kan dia udah bilang kayaknya nggak bisa ini, nggak jalan gitu. Tetapi karena bos selalu bos, oke? Ya dia ikutin dan akhirnya yang dia terima adalah otakmu di mana, ya taruh di mana. Ya, ini suatu hal yang saudara kalau kita enggak, anak saya untung saya yang mendengar, saya yang panas saudara. Dan ya saya malah mengajurkan dia untuk menyampaikan tapi jangan emosi, saya ngomong gitu. Saya pikir-pikir iya juga ya, kalau ini firman ini jadi saya berasa berhak, saya dihormati. Ya, memang sebenarnya kita semua orang mempunyai hak untuk menghormati dan dihormati. Tetapi kalau ada orang-orang yang tidak menghormati kita, bagaimana? Ayo, kita berasa berhak. Nah, firman Tuhan lagi di 18, Roma 12:18. Sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung kamu. Tergantung saya, hiduplah berdamai dengan orang lain. Anak saya ngajarin saya tuh, ya. Yaitu kita merasa seringkali kenapa kita nggak bisa berdamai dengan orang lain adalah karena kita merasa kita berhak. Ya, karena orang lain kita merasa orang lain berhutang dengan kita, bukan hutang uang, tapi hutang kewajiban, hutang hormat, hutang segala macam. Ya, ini merasa berhak ini yang selalu akan membuat kita selalu cekcok dengan orang lain. Kalau kita mau unity, hak itu harus dilepaskan. Dan itu Tuhan selalu beracara dengan saya. Ya, nggak tahu dengan saudara. Saya berharap saudara pasti lebih baik dari saya. Ya, saya mau unity dengan besan. Ya, dengan siapapun gitu. Tuhan suruh kamu harus ngalah. Kamu mau memenangkan mereka, kamu mau menjadi saksi, ngalah. Wow, kalau udah dengar gitu ya udahlah Tuhan. Ya, nggak gampang. Saya nggak bilang gampang. Tetapi kalau kita mau melihat revival, kalau kita mau melihat
Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran di gereja kita, mengalir keluar ke gereja kita. Kita perlu ada unity. Kita perlu saling unity itu harus semakin kuat. Karena di dalam unity berkat Tuhan akan dicurahkan. Orang akan melihat inilah murid-murid Tuhan. Ya, yang karena kita bersatu dalam kekurangan, dalam kelemahan apapun, kita tergantung kita mau atau tidak. Kita berdamai dengan orang, ya. Ada ini namanya spirit of entitlement, ya, yaitu orang yang merasa selalu berhak dan selalu melihat orang lain berhutang dengan dia, adalah orang-orang yang punya satu kepercayaan dari sononya, kepercayaan bahwa dia itu punya keistimewaan, ya, atau harus diperlakukan dengan spesial. Dan mempunyai hak untuk sesuatu. Dia punya hak, boleh telat, orang lain gak boleh telat. Ya, dia punya hak, harus dihormati, tetapi dia gak menghormati orang. Seperti tadi klien anak saya. Ya, dia merasa dia punya hak, kamu harus hormati saya. Tetapi sebenarnya kita juga perlu punya hak dihormati, tetapi dia nggak pakai itu. Dia pikir dia doang yang perlu hormat dan dia seenaknya dengan kata-kata yang kasar, otakmu ada di mana? Ya, pada saat itu memang kita menjadi satu persimpangan jalan, apakah kita tetap mau mempertahankan hak kita atau tidak. Kalau kita tidak mempertahankan hak kita, unity akan selalu ada. Ya, ada beberapa cara, 3 cara yang saya mau kita sama-sama belajar untuk kita membasmi roh ini. Ya, basmi roh yang selalu merasa berhak, yang selalu merasa orang berhutang dengan kita adalah 1, belajar bersyukur dalam hal-hal kecil yang orang lain kerjakan bagi kita. Ya, seringkali kita nggak merasa kalau orang-orang yang punya mentalitas seperti semua orang berhutang dengan dia nggak akan selalu berpikir bersyukur dengan hal kecil. Dia selalu mengatakan sudah selayaknya. Betul? Orang-orang yang punya mentalitas begitu, selalu apa yang orang lakukan itu dia merasa selayaknya. Tetapi apa yang dia lakukan nggak layak, dia nggak seharusnya dia lakukan. Ya, jadi kalau kita punya mentalitas seperti itu, untuk membasminya 1, belajar, ya, melihat bersyukur atas hal-hal kecil yang orang lain lakukan. Mungkin bawain buku kita, ya, bukain pintu, ya. Kita merasa sudah sewajarnya lah kamu bukain pintu, sudah sewajarnya lah kamu bawain barang saya, sudah sewajarnya lah kamu menghormati saya karena saya lebih tinggi dari kamu, karena saya pangkatnya lebih tinggi dari kamu, ya sudah sewajarnya. No, untuk kita bisa membasmi mentalitas ini adalah kita belajar bersyukur. Ya, melihat hal-hal kecil orang lain lakukan, biarpun itu kecil, belajar. Ya, kedua, belajar melihat dari sudut pandang orang lain, dari orang ketiga itu, bukan hanya kita. Kenapa ya dia begitu ya? Hari ini saya pagi-pagi datang, kenapa mukanya asem begitu ya? Kenapa dia lihat saya nggak senyum ya? Kenapa dia lihat saya nggak shalom ya? Mungkin kalau kita bisa melihat dari sudut pandang dia, kenapa dia bisa begitu? Mungkin dia sedang keburu-buru, mungkin dia sakit perut, mungkin dia lagi segala macam. Kalau kita bisa belajar melihat dari sudut pandang orang lain, kita akan belajar mengerti. Ya, ketiga adalah cara membasmi roh ini adalah belajar bersuka dengan orang yang bersuka. Biarpun susah, biarpun sepertinya fales, ya, aduh kita bilang selamat ya, kamu gitu ini ya diberkati, dipromosi, dikasih naik gaji begitu tinggi, selamat ya, biarpun mulutnya ngomong selamat, hatinya ciut gitu ya, tapi belajar. Ya, kita akan merasakan bagaimana kita bisa bersuka dengan orang yang bersuka. Ya,
Dan kita katakan, Tuhan saya percaya my blessing is on the way. Amin. Ya, biarpun dia sudah di depan, Tuhan sedang mendatangkan berkat itu dalam diri saya. Amin. Ya, ini adalah 3 hal untuk kita bisa unity. Kalau kita punya mentalitas yang selalu merasa orang berhutang ya kepada kita, belajar untuk bersyukur. Biarpun hal itu kecil, suami kita misalnya, mungkin kita mengharapkan dia memuji kita, aduh kamu capek ya, oke, untuk mau kerja di luar, membiayai keluarga. Kita nggak merasakan itu, dia nggak ngomong sesuatu apapun dari kita, tapi dia lihat hal-hal kecil yang dia ini kan terhadap kita. Mungkin ada suami-suami yang nggak suka muji. Ya, tapi dia lakukan ya, ada love languages ya, 5 love languages yang saya nggak bisa bagikan hari ini. Nah, kita belajar melihat dari sudut pandang orang lain. Kenapa dia bisa begitu? Belajar bersuka dengan orang yang bersuka. Amin, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membasmi roh yang membuat orang tidak bisa unity menurut Paulus. Oke, versi Paulus. Dan kalau hari-hari ini saudara merasakan saudara ditekan, hak saudara diambil, ataupun saudara menghadapi seperti anak saya dikatakan otakmu ada di mana itu ya. Dan biarlah kita letakkan, saya percaya kalau itu yang membuat saudara tertekan. Dan firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya. Betul? Kalau itu di dalam kendalimu, kalau itu di dalam kuasamu, hiduplah berdamai dengan orang lain. Ya, itu akan membuat unity, karena kita merindukan ada revival ada di kota ini. Ya, Hong Kong sudah cukup kacau, jangan tambahkan kekacauannya. Biarlah kita hidup damai, kita memberi damai dimanapun kita berada. Amin, saudara. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari yuk kita bangkit berdiri.